Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Yolanita Kardila, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 19 dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga secara fisik, mental, dan juga sosial dalam menghadapi situasi kerja maupun ancaman yang bisa terjadi. Sikap ini dilakukan dengan ikhlas, sadar, dan rela berkorban yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya sendiri, seperti kita siap menjalankan tugas negara di wilayah manapun, tanggap terhadap bencana sosial, alam, dan ancaman ideologi, serta meningkatkan kompetensi dan juga kedisiplinan dalam bekerja. Selanjutnya kita akan membahas 6 nilai-nilai dasar dari bela negara. Yang pertama yaitu adalah cinta tanah air, yang mana di sini artinya kita mencintai negeri ini secara utuh, baik itu budaya, bahasa, alam, dan juga bangsa. Contohnya sendiri, kita menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, tidak merjobar hoaks, dan lain sebagainya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang mana kesadaran ini kesadaran yang menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk. Contohnya seperti toleransi antar suku dan agama, menghormati simbol negara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar kita bersikap dan bertindak dalam kehidupan berbangsa. Yang mana di sini kita tidak terpengaruh ideologi radikal ataupun NKRI yang lainnya. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara, menggunakan kepentingan bangsa atau mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kita pribadi. Contohnya, tenaga medis yang tetap bertugas pada saat pandemi COVID-19, walaupun bisa saja itu akan membahayakan kondisi mereka sendiri, tapi mereka tetap memilih untuk menjalankan tugasnya. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik, mental, maupun keterampilan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Contohnya, kita bisa di sini mengikuti pelatihan-pelatihan kedisiplinan dan lain sebagainya. Pelatihan bela diri, kemudian yang keenam, semangat mewujudkan negara yang adil dan juga makmur. Di sini berjuang agar Indonesia menjadi negara yang berkeadilan dan juga sejahtera. Contohnya sendiri kita selalu mengedepankan kejujuran dan sikap anti korupsi dalam setiap tugas kita. Selanjutnya yaitu ada 4 kemampuan awal kita dalam bela negara. Yang pertama ada kesehatan jasmani dan juga mental. Di sini kita diminta untuk siap secara fisik dan juga psikis dalam menghadapi tantangan. Contohnya, rutin berolahraga, menjaga kesehatan mental dari stres kerja. Kemudian ada kesiapsiagaan jasmani dan juga mental. Kesiapan di sini ditunjukkan bahwa kesiapan dalam situasi genting atau keadaan darurat. Contohnya tanggap bencana, tidak panik atau tidak khawatir pada saat krisis. Yang ketiga, etika, etiket, dan juga moral. Mampu menunjukkan perilaku sopan, berintegritas, dan juga etis. Contohnya menyapa atasan dengan baik, menjaga tutur bahasa kita baik kepada atasan, bawahan, ataupun rekan kerja. Dan yang terakhir itu adalah kearifan lokal, mengangkat nilai-nilai budaya dan juga adat sebagai identitas bangsa. Contohnya melestarikan batik, bahasa daerah, dan juga kesenian lokal yang lainnya. Kita lanjut, kegiatan kesiapsiagaan bela negara ada 6. Yang pertama, ada baris berbaris dan tata cara upacara seperti latihan PBB dan juga upacara bendera di setiap hari Senin, yang mana ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan kita
dan juga kekompakan. Yang kedua adalah keprotokolan, yang mana keprotokolan ini sendiri itu contohnya seperti menyambut tamu resmi, menyusun posisi tempat duduk baik itu dalam acara ataupun ketika acara-acara resmi. Yang mana ini biasanya pelatihan-pelatihan yang akan diberikan ketika tata acara resmi dan etiket acara kenegaraan, yang mana nanti akan kita bahas lebih detail. Yang ketiga adalah kewaspadaan diri. Di sini kita diminta menjaga keselamatan pribadi dan sekitar dari ancaman. Contohnya seperti simulasi kebakaran, edukasi bahaya narkoba, radikalisme, dan seperti contoh ini adalah menggunakan APD-APD untuk membantu kita dalam menjaga diri kita dalam penyebaran kasus virus, contohnya saja seperti virus COVID-19. Kemudian kita lanjut lagi, ada membangun tim. Untuk membangun tim sendiri berfungsi untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan juga rasa percaya antar anggota. Contohnya seperti outbound kelompok, games kekompakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada cakra malam, ini banyak dilakukan oleh anak kepramukaan, yang mana ini bertujuan untuk memberikan latihan ketahanan mental, komunikasi rahasia, dan juga keberanian. Dan yang terakhir itu adalah api semangat bela negara atau ASBN, yang mana monumen ini merupakan renungan bersama untuk menjalankan semangat cinta tanah air. Contohnya menyalakan lilin sambil menyatakan komitmen dalam bela negara. Kemudian kita lanjut kepada topik bahasan selanjutnya terkait tata tempat kegiatan resmi upacara atau keprotokolan yang pernah kita bahas tadi, yang mana ini adalah pengaturan posisi dalam kegiatan resmi atau kenegaraan untuk menghormati kedudukan seseorang berdasarkan jabatan dan statusnya. Contoh pengaturannya sendiri, yang pertama ada ketika posisi berdiri. Ada dua skema, ada bila berjabat tangan dan juga bila tidak berjabat tangan. Untuk bila berjabat tangan sendiri terbagi atas dua pula. Yang pertama, ketika pemimpin yang ingin berjabat tangan, maka pimpinan sendiri itu berada di sisi paling kanan. Tapi ketika yang ingin berjabat tangan adalah staf atau masyarakat, maka posisi pimpinan berada di paling kiri. Kemudian skema berikutnya ketika tidak berjabat tangan, maka posisi pimpinan berada sejajar dengan yang lainnya, dengan posisi pimpinan berada di tengah. Kemudian kita lanjut kepada posisi duduk, ada dua, ada dalam rapat dengan mejanya berbentuk letter U, maka pimpinan berada pada nomor 1, yaitu di meja tengah di bagian depan, dan di sampingnya itu menunjukkan posisi yang hierarkinya dekat dengan pimpinan tersebut. Dan di meja bulat itu pimpinan tetap berada di nomor 1. Untuk meja bulat bisa kita lihat di gambar di atas, dan letter U bisa kita lihat pada posisi gambar di bawah. Kemudian dalam pertemuan tatap muka atau dalam bentuk teater, yang mana di sini pimpinan berada di depan, di hadapan para orang-orang yang menjadi peserta dalam rapat tersebut. Pimpinan berada di depan, di bagian tengah. Semakin dekat orang dengan pimpinan tersebut, maka menunjukkan hierarkinya juga semakin tinggi. Sekian untuk presentasi dari saya, pemaparan terkait kesiapsiagaan bela negara. Semoga dapat menambah wawasan kita semuanya dan menjadi bekal dalam menjalankan tugas kita sebagai warga negara yang tangguh, disiplin, dan penuh integritas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.